Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 dan kami akan membahas materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 1. Nah, yang pertama ada Bilha Maulana dari absen 10. Yang kedua ada Cindy Octavia dari absen 11. Yang ketiga ada Elisa Putri Arsi dari absen 14. Yang keempat ada Neca Ananda dari absen 29. Dan yang kelima ada Sabrina Irlian Mufid dari absen 33. Nah, terus sebelum kita masuk ke materi lagi, kita lihat tata konsepnya dulu ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang 6 saja, yaitu ayat Al-Quran, terjemahan ayat, tafsir, kandungan, tajwid, dan hadis. Yang ketujuh ini cuma daftar pustaka ya teman-teman, jadi kita nggak perlu ngebahas. Nah, yang pertama kita bahas tentang ayat Al-Quran dulu yuk. Dalil Al-Quran tentang kompetisi dalam kebaikan itu ada di Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran surat Al-Ma'idah, surat kelima dan ayat 48. Selanjutnya kita akan bahas tentang tafsir ayat. Nah, tafsir ini dilakukan oleh para alim ulama ya teman-teman. Nah, bunyinya, dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun bahwa kitab suci ini berasal dari sisi Allah. Kitab suci ini membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya dan menjadi tolok ukur. Maka bila isinya sesuai dengan Al-Quran adalah benar dan yang bertentangan dengannya adalah salah, maka berikanlah keputusan hukum kepada manusia berdasarkan kitab suci yang Allah turunkan kepadamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang diturunkan kepadamu yang tidak mengandung keraguan pun. Kami telah memberikan syariat berupa ketentuan hukum amaliyah dan jalan yang terang bagi tiap-tiap umat yang layak untuk diikuti. Seandainya Allah berkehendak menyatukan syariat mereka, niscaya Dia telah menyatukannya. Akan tetapi Allah berkehendak memberikan syariat tertentu kepada tiap-tiap umat. Hal itu karena hendak menguji mereka semua agar terlihat siapa yang taat dan siapa yang tidak. Maka bergegaslah kalian melaksanakan
kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Lalu hanya kepada Allah kalian akan kembali di hari kiamat kelak. Dia akan memberitahukan kepada kalian perihal apa yang dahulu kalian perselisihkan, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah kalian perbuat. Lanjut, kita akan membahas tentang kandungan ayat. Kandungan ayat dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 itu, yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kan kita tahu nih kalau Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama itu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur oleh Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, fungsinya Al-Quran ini untuk menurunkan kitab-kitab yang tadi ini, yang tiga. Nah, terus yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitabnya ada yang 3 tadi ya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Nah, jadi dalam memutuskan suatu perkara itu tidak gampang. Nah, kita harus melihat hadis dulu. Kalau tidak ada di Al-Quran nih, kita harus lihat hadis dulu. Ijma, kias, maslahah, mursalah, kita nggak boleh sesuai dengan kita sendiri, sesuai hawa nafsu kita sendiri, nggak boleh. Nah, terus yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Nah, kan kita tahu nih kalau agama kan nggak cuma ada satu ya. Nah, terus setiap agama itu juga kan pasti ada kitabnya masing-masing. Nah, itu pokoknya sudah diberi jalan kebenarannya. Nah, itu yang kelima, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kita satu umat. Akan tetapi Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita, siapa yang taat dan siapa yang tidak. Nah, jadi yang kayak tadi kan kita di dunia ini gak cuma satu agama, yaitu Islam aja. Nah, Allah ini paling bisa membuat sesuatu itu jadi mungkin. Nah, Allah tinggal bilang kun fayakun pun jadi. Nah, tapi Allah itu gak pingin jadiin manusia ini satu agama saja, tetapi menjadikan beberapa umat biar Allah tahu loh seberapa toleransinya kita kepada orang lain. Nah, terus yang keenam, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti di surat ini itu kita boleh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi nggak boleh nih berlomba-lomba dalam keburukan. Nah, terus yang ketujuh, hanya kepada Allah lah kita kembali, jelas ya kan. Yang kedelapan, kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Maksudnya diperlihatkan di hari akhir, maksudnya di akhirat itu. Nah, terus lanjut kita akan bahas tentang hukum bacaan tajwid. Yang pertama ada ikhfa, karena ada nun bertemu dengan za pada lafaz wa anzalna. Yang kedua, ada mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah di lain kalimat pada lafaz anzalna'i. Yang ketiga, ada mad lain karena ada ya sukun atau ya mati pada lafaz ilaika. Yang keempat, ada alif lam qamariyah karena huruf al dibaca jelas pada lafaz al-kitabah. Yang kelima, ada mad tabi'i karena tak panjangnya 2 harokat pada lafaz al-kitabah. Yang keenam, ada alif lam qamariyah karena al dibaca jelas pada lafaz bil haqqi. Yang ketujuh, ada idgham bil ghunna karena ada huruf tasjid bertemu dengan lam pada lafaz musaddiqal lima. Yang kedelapan, itu ada mad tabi'i karena ada huruf alif setelah fathah, yaitu pada lafaz 5. Yang kesembilan, ada idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan ain pada lafaz muhaiminan alaihi. Terus selanjutnya yang ke-10, ada ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ba pada lafaz fahkum bainahum. Selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, yang artinya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian sholat Jumat di tempat berdiriku ini
di hariku ini, di bulanku ini, dan di tahunku ini hingga hari kiamat. Barang siapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkannya atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barang siapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimami seorang muhajir, dan tidak boleh orang fajir mengimami orang muslim, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, jadi ini web yang kita cari buat searching. Terus yang terakhir ya. Nah, jadi kesimpulannya itu kita boleh berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi niatnya itu kita cuman pengen dapat ridho dari Allah aja. Nah, kita nggak boleh niatnya itu buat aku pengen dilihat ini biar aku kelihatan gini gitu. Itu nggak boleh, itu namanya riya. Nah, terus sebaliknya juga kita tidak boleh berlomba-lomba dalam keburukan, itu paling nggak boleh. Terus kita ini bersyukur banget ya, kita ini masuk Islam, karena Islam itu satu-satunya agama yang diridhoin sama Allah. Wallahu a'lam. Dan itu aja yang bisa kami sampaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.